Cheng Yao juga mengajukan beberapa saran yang masuk akal dan untuk pertama kalinya Qian Heng yang biasanya tidak pernah memuji orang dia memuji Cheng Yao di depan umum. Bao Rui pun heran dengan sikap bosnya tersebut. Setelah jam kerja selesai Qian Heng terus mengawasi gerak-gerik Cheng Yao. Ketika dia melihat Cheng Yao mulai membereskan barang-barangnya dia buru-buru mengejarnya dengan harapan mereka bisa pulang bersama namun Cheng Yao minta maaf dan menolak dengan alasan masih perlu fokus mengurus kasus sehingga dia memilih tetap tinggal di hotel. Ia juga tidak bisa memasak makan malam untuk bosnya tersebut. Cheng Yao pun langsung buru-buru pulang meninggalkan Qian Heng sendirian yang tampak sedikit kecewa. Malam itu Cheng Yao mengirimkan berkas kasus yang sudah dia susun kepada Qian Heng. Qian Heng pun tampak puas dengan kinerja asistennya tersebut. Untuk membuatnya kembali ke rumah Qian Heng berpura-pura meminta Cheng Yao bahwa ada salinan kertas dari materi kasus di rumah yang mungkin sangat ia perlukan. Ketika Cheng Yao kembali dia hanya menemukan secarik catatan dari Qian Heng yang memintanya agar tinggal di rumah dan jangan sok kaya dengan tinggal di hotel. Sementara Qian Heng sendiri menginap di villa. Saat membuka berkas yang disebutkan Cheng Yao menemukan bahwa Qian Heng telah memberikan catatan rinci pada dokumen tersebut membuatnya merasa terharu. Yang tidak diketahui oleh Cheng Yao adalah Qian Heng diam-diam berdiri di luar memperhatikan kamar dari kejauhan. Kemudian dia menunggu hingga lampu kamar dimatikan sebelum dia pergi. Pada scene yang berbeda saat malam hari Cheng Si pulang ke rumahnya, saat hendak masuk ke rumah tiba-tiba mantan suaminya Deng Ming sudah ada di sana. Dalam kondisi sedikit sempoyongan dia memaksa untuk masuk ke rumah Cheng Si. Ia pun curhat mengenai keluarga istri barunya yang menindasnya dan memohon agar mereka bisa bersama seperti dulu lagi bahkan ia juga memperlihatkan foto Cheng Si saat bersama Wu Jun. Kemudian Deng Ming pun memeluk dan hendak mencium Cheng Si namun kakak Cheng Yao itu langsung menyiram muka mantan suaminya itu dan langsung mengusirnya dari sana. Keesokan harinya Cheng Yao ditemani Bao Rui pergi menemui ayah Dongshan untuk membahas tes DNA. Qian Heng mengetahui bahwa ayah Dongshan sangat sulit dihadapi dan dia khawatir Cheng Yao akan mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Oleh karena itu dia secara diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan namun yang tidak disangka-sangka ayah Dongshan langsung tanda tangan dokumen setelah mengetahui bahwa bayi yang dikandung oleh King Mei adalah laki-laki. Seorang perawat yang merawat ayah Dongshan menuduh Cheng Yao sebagai pengacara yang tidak bermoral karena membawa orang ketiga untuk merebut harta warisan. Perawat itu merasa kasihan kepada istri sah dan putrinya yang telah merawat ayah Dongshan begitu lama namun justru dikhianati. Cheng Yao tidak bisa berkata apa-apa namun tetap menjalankan tugasnya sebagai pengacara yang adil dan mengikuti perkembangan kasus. Meskipun begitu dia merasa tidak nyaman dengan situasi ini sehingga memutuskan untuk mendonasikan bayaran pengacaranya kepada lembaga amal. King Mei yang sedang hamil besar datang dan mendengar bahwa ayah Dongshan telah tanda tangan di dokumen tersebut. Khawatir bahwa istri Dongshan akan mengalihkan harta King Mei memutuskan untuk tidak menunggu kelahiran anaknya dan ingin melakukan tes DNA menggunakan darah dari tali pusar bayi tersebut. Cheng Yao memperingatkan bahwa hal ini beresiko menyebabkan keguguran tetapi King Mei yang lebih mengutamakan warisan tetap bersikeras. Cheng Yao mulai meragukan niat King Mei sebagai seorang ibu yang baik yang tampaknya tidak peduli dengan keselamatan bayinya. Dan dia menduga bahwa sejak awal King Mei mendekati Dongshan hanya demi uang. Cheng Yao merasa iba terhadap Dongshan yang telah dimanfaatkan. Keesokan harinya hasil tes DNA keluar dan terbukti bahwa bayi yang dikandung King Mei adalah anak dari Dongshan. Sekarang kasus ini hanya tinggal menunggu sidang dan Cheng Yao berhasil menyelesaikan kasus tersebut namun dia terlihat sama sekali tidak merasa senang. Setelah itu Cheng Yao ingin mengantar King Mei pulang tetapi ternyata ia sudah dijemput oleh seorang pria. Mereka terlihat sangat dekat dan pria itu mengatakan bahwa King Mei sudah ditipu oleh Dongshan salah mengira kebaikan Dongshan sebagai cinta. Dan ucapan Dongshan bahwa ia lajang adalah sebuah kebohongan. Dia berharap orang lain tidak menghakimi King Mei dan meminta agar Cheng Yao membantunya memenangkan gugatan. Melihat semua ini Cheng Yao merasa semakin kecewa dengan sisi gelap manusia. Saat ingin pulang Cheng Yao kesulitan mendapatkan taksi.
Qian Heng yang berpura-pura kebetulan lewat berhenti di depannya dan menawarkan tumpangan dengan mobil pribadinya. Di sepanjang perjalanan Baorwi terus saja memuji Qian Heng yang perhatian padanya tanpa menyadari bahwa perhatian bos mereka terus tertuju pada Cheng Yao. Di tengah perjalanan karena terlalu banyak bicara rekan kerja Cheng Yao diturunkan di tengah jalan oleh Qian Heng. Hal tersebut membuat suasana sedikit menjadi canggung. Cheng Yao berusaha memecahkan keheningan menanyakan apakah Qian Heng tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir ini. Qian Heng berpura-pura tegar berbohong bahwa dia tidur sangat nyenyak. Tidak lama kemudian sidang kasus pun dimulai. Berkat profesionalismenya Qian Heng berhasil membantu King Mei memenangkan kasus tersebut, namun Cheng Yao merasa sedih dan murung setelahnya. Saat keluar dari pengadilan dia bertemu dengan Dongmin yang sedang memarahi kakeknya karena berpihak kepada pihak ketiga yang melawan ibunya sendiri dan mengakui anak haram sebagai cucunya. Sang kakek merasa malu mengangkat tongkatnya dan ingin memukul Dongmin, tetapi Cheng Yao dengan sigap menarik Dongmin tapi malah membuat dirinya yang terluka akibat pukulan itu. Dongmin marah pada Cheng Yao menuduh bahwa sebagai pengacara mereka tidak punya prinsip. Qian Heng segera muncul untuk membela Cheng Yao. Ia menjelaskan bahwa pengacara hanyalah menjalankan profesi dan siapa yang diwakili bukanlah sikap pribadi pengacara. Kemenangan atau kekalahan dalam kasus tidak bisa dijadikan alasan untuk menghina pekerjaannya. Meskipun demikian istri Dongshan tetap menyindir mereka berdua. Setelah ibu dan anak itu pergi Qian Heng menyadari bahwa Cheng Yao terluka tetapi Cheng Yao menolak bantuannya.